Hai semuanya, selamat datang kembali di Arianto Hong Channel, teman-teman. Dan teman-teman, kita rekaman kali ini agak lebih pagi ya, jam 10.20 pagi kita rekaman, karena siangnya kebetulan saya ada acara. Jadi kita bikin rekaman lebih pagi lagi, dan update kepada Anda juga lebih pagi lagi, ya. Nah, sekarang market sedang koreksi, teman-teman. Ya, ada penurunan yang cukup lumayan di beberapa altcoin dan juga meme coin, dan Bitcoin sendiri juga mengalami penurunan. Nanti saya akan kasih lihat chartnya kepada teman-teman semuanya, dan ini sebenarnya masih sesuai dengan prediksi yang kita bikin di analisa teknikal. Kalau teman-teman lihat di market overview yang pernah saya tampilkan di video sebelumnya, ya. Jadi memang koreksi akan terjadi ketika memang sedang ada rally atau bulan seperti ini. Dan ini disebut dengan bull trap, teman-teman, ya. Oke, baik. Sekarang kita akan membuat video analisa, dan kali ini kita akan membuat video analisa untuk teman yang komen di bagian bawah video, dan ini salah satunya ya, dari Ghost Trump 88. Oke, ini pendukung Donald Trump seperti ini. Request trading XPX Pak Ari. Oke, berarti ini ke trading ya teman-teman ya. Tapi ya nanti seperti biasa kita juga akan bikin buat yang time frame daily buat Anda investasi ya. Oke, terima kasih sebelumnya. Baik, jadi teman-teman, kita akan melakukan analisa market pada koin XPX 6.900 ya. Harusnya SPX ini yang itu ya, yang 6.900 harusnya. Karena setahu saya SPX cuma yang itu, teman-teman. Oke. Jadi, kita akan melakukan analisa pada koin XPX 6.900 dan nanti bakal ada dua time frame, teman-teman, yang saya pakai. Itu time frame yang daily, dan ini akan jadi time frame yang dimana saya memberikan suggest buat Anda terkait dengan investasi pada koin ini yang buat long run ya, jadi buat mungkin sampai akhir tahun atau mungkin Q1 2026 dan sebagainya. Dan satu lagi nanti bakal ada yang time frame 1 jam, dan ini akan jadi time frame di mana saya memberikan signal trading sesuai dengan request dari Pak Gus Trump ya. Kita akan kasih signal trading kalau memang ada signal, teman-teman. Jadi kalau tidak ada signal, saya tidak mau paksain juga. Dan semua analisa ini nanti kita akan segera update di dalam grup Telegram kita. Jadi kalau teman-teman belum ada di dalam grup Telegram, silahkan bergabung. Dan Anda bisa mengunjungi grup Telegram kita. Caranya gampang banget, tinggal buka aja di setiap videonya kita di bagian bawah deskripsi di YouTube channel, itu sudah ada linknya. Tinggal klik, Anda bisa langsung masuk ke dalam. Dan feel free buat Anda untuk bergabung karena ya, grupnya gratis, teman-teman ya. Jadi semua analisa ini akan langsung kita update di dalam grup Telegram tersebut, dan Anda akan dapatin signal jauh lebih cepat dibandingkan dari video, karena video pasti butuh editing sampai butuh posting, teman-teman ya. Jadi nanti kita akan analisa, terus kemudian kalau ada signal langsung kita post ke dalam grup Telegram. Nah, biar nggak usah terlalu lama, kita akan langsung masuk ke bagian analisanya. Tapi sebelum itu, teman-teman, saya akan ajak Anda untuk menonton video yang satu ini. Silakan. Modal kecil tapi pengen berkembang menjadi modal yang sangat besar, bahkan mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah, bisa banget. Di dalam sistem copy trade secara otomatis di BTC App ini, kita bisa membantu Anda untuk melakukan kompon modal kecil hingga menjadi modal yang sangat besar. Dan buat Anda yang masih pemula, sistem ini bahkan sangat cocok untuk Anda. Dengan mengikuti sistem ini, semua transaksi itu sudah akan berjalan secara otomatis. Yang perlu Anda lakukan adalah memantau proses tradingnya dan profitnya saja. Selain itu, di BTC App ini sudah tidak ada profit sharing alias tidak ada bagi hasil. Semua profit itu 100% adalah miliknya Anda. Dan untuk Anda yang sudah membership, ada grup khusus membership untuk bisa update proses tradingnya, yaitu berupa laporan analisanya dan juga laporan profitnya. Nah, buat Anda yang pengen tahu lebih detail tentang BTC App ini, kita juga sudah siapin videonya. Untuk link videonya sudah kita cantumkan di dalam deskripsi di video ini. Dan ini adalah testimoni dari teman-teman yang sudah ikut di dalam membership kita di dalam BTC App ini. Semua akun member itu rata-rata sudah mengalami perkembangan modal yang sangat bagus sekali dan sangat signifikan. Selain sistem copy trade otomatis dari BTC App, Anda juga akan mendapatkan yang pertama adalah BTC Signal. Jadi ini adalah signal-signal yang akan kami kirimkan di dalam grup sehingga Anda bisa trading manual dari signal-signal ini. Informasinya juga cukup lengkap, yaitu ada harga entry, harga take profit, dan juga batasan untuk melakukan stop loss. Yang kedua adalah BTC Academy. Nah, ini adalah kelas online yang akan membuat Anda menjadi jago trading. Materinya cukup lengkap, yaitu ada market structure, kemudian ada supply and demand zone, ada liquidity, dan terakhir itu adalah Fibonacci Modify. Nah, semua benefit-benefit ini bisa Anda dapatkan dengan hanya 1 kali membership saja dan tanpa profit sharing.
Biaya membership sendiri itu bisa Anda anggap sebagai biaya bayar jasa kami dalam melakukan trading kompon untuk Anda sehingga modal Anda bisa berkembang menjadi besar. Dan biaya ini menurut saya lebih worth it daripada Anda loss di dalam trading Anda sendiri. Nah, jadi gimana? Mau mengembangkan modal Anda menjadi lebih besar, bahkan mencapai ratusan hingga miliaran rupiah? Ayo bergabung bersama kami, hubungi kami, dan bergabung di dalam membership di BTC APP. Hanya 1 kali untuk selamanya. Nomor WA admin dan juga link Telegram admin kami cantumkan di dalam deskripsi dari video ini ya. Nah, daftar sekarang dan mulai kompon modal Anda hingga mencapai ratusan bahkan miliaran rupiah. Dan semua ini bisa Anda lakukan hanya dari rumah saja. Oke, semuanya di layar sudah muncul ya. Jadi ini adalah koin XPX 6900, time frame-nya adalah 1 day di sini, dan saya menggunakan exchanger Maxi teman-teman ya sebagai acuan dari pergerakan harga koin ini. Dan seperti teman-teman lihat ya, jadi ini adalah signal BTC di XPX di waktu yang sebelumnya. Saya lupa saya bikin tanggal berapa, tapi ya analisanya seperti ini, dan waktu itu kalau teman-teman masuk ini pasti sudah berhasil profit di sini ya, karena udah masuk area TP ya, lalu kemudian market sekarang turun lagi. Jadi analisa yang lama kita akan hapus teman-teman ya, jadi saya akan clear semua analisanya, sehingga kita akan lihat polosan seperti ini. Dan sebelum saya masuk ke analisa XPX 6900 ini teman-teman, seperti yang tadi saya bilang sebelumnya, kita akan lihat dulu analisa saya yang di market overview, dan saya menggunakan Bitcoin sebagai acuannya ya. Kita lihat di Bitcoin di time frame daily, dan ini adalah analisa waktu saya membuat market overview ya. Dan seperti yang teman-teman lihat ya, kemarin saya udah bilang ini market kan sempat naik nih. Kalaupun dia koreksi ya, dia mungkin akan sentuh area-area sini ya. Dan sekarang ya Bitcoin kembali melakukan koreksi. Dan ini akan jadi bottom line yang menurut saya itu cukup kuat untuk tidak ditembus oleh Bitcoin, yaitu di harga kurang lebih sekitar 111.000 something atau 11.000 sampai 12.000 ya. Nah, kalau misalkan ternyata harganya tembus lebih dari 112.000 di bawah itu maksud saya. Nah, ini mungkin akan jadi aware buat kita semuanya, karena bukan lagi bull trap ya, karena khawatirnya ini memang ada dump yang bakal terjadi di market yang akan melikuidasi begitu banyak posisi long ya. Dan kalau sampai dia tembus area ini, maka dia akan ngejar berikutnya ke yang 107.342 ini teman-teman. Dan kalau ini masih lewat, ya sudah, berarti kita akan lebih hopeless untuk masuk ke all season ataupun bullish season teman-teman ya. Jadi ya kalau misalnya ditembus itu ya wassalam teman-teman, artinya market akan bearish. Mudah-mudahan tidak seperti itu ya. Saya juga tidak berharap kalau seperti itu, maka beberapa koin yang saya masih floating juga akhirnya harus nunggu lebih lama lagi teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan tidak terjadi. Oke. Nah, sekarang kita kembali ke XPX 6900 ya. Jadi, teman-teman tahu ya tadi kalau di Bitcoin itu area kuatnya yang pertama ada di sekitar 112.000, lalu kemudian satu lagi ada di sekitar 107.000. Nah, itu ada area kuat untuk posisi koin Bitcoin ini ya. Kalau kita lihat tadi ada 2 price di sini ya, saya klik lagi satu lagi ya. Nah, jadi di sekitar 112.000 ini area strongnya, artinya support yang cukup lumayan kuat. Lalu sekali lagi, satu lagi adalah di 107.000, ini adalah area yang juga cukup kuat atau cukup strong buat si Bitcoin sendiri. Mudah-mudahan tidak lewatin 112.000. Artinya kita akan melihat memang terjadi koreksi yang sehat untuk market bisa rally lebih tinggi. Nah, saya berharap itu akan terjadi yang pola seperti ini, teman-teman. Ya, baik, kita ke XPX 6900 sekarang ya. Dan ya, seperti saya bilang tadi, kita menggunakan time frame 1 day dulu ya. Ini buat teman-teman yang mungkin pengen investasi di koin Maxi ini. Dan kita lihat pergerakan chartnya dulu ya. Jadi kalau Anda perhatikan ini chart besarnya ya. Jadi ada pergerakan tren yang terjadi dari bawah ya. Nah, saya akan langsung ambil yang besarnya aja teman-teman ya. Nah, ada pergerakan yang terjadi seperti ini di time frame daily ya. Lalu kemudian market sempat membuat inducement di sini ya, artinya ini market structure yang internal tapi menjebak ya. Dia sempat membuat di area sini, lalu kemudian dia berhasil lagi lewatin lebih tinggi lagi. Nanti saya akan kasih lihat ya. Sebentar saya bikin dulu biar rapi teman-teman ya. Nah, baru di sini terjadi downtrend-nya ya. Downtrend baru dia terjadi dan inducement lagi terjadi di area sini. Ya. Oke, baik. Inducement pertama terjadi di sini teman-teman. Ini ada jebakannya ya. Jadi kalau misalkan kita trading ya, kita bisa lihat ini ada area yang kita bisa bilang ini area resistennya ya.
Dan area sini harusnya cukup kuat di sini, lalu area untuk bagian bawah supportnya itu ada di sekitar sini. Nah, ya, lalu market ini membuat area yang disebut, membuat tren, ya, tapi tren di internalnya itu seolah-olah ini adalah lower high, ya. Lalu kemudian dibikin higher low di sini, ya. Jadi ini adalah jebakan yang mengecoh kita, bahwasanya kita akan melihat, wah ini sepertinya akan terjadi tren turun, ya. Tapi ternyata tidak, dia berhasil nge-break area sini, sehingga ini berubah lagi, dan trennya kembali terjadi tren naik. Jadi sebenarnya pergerakan yang realnya itu sebenarnya adalah seperti ini, teman-teman. Ya, ini pergerakan real besarnya ya. Nah, ini adalah pergerakan yang sebenarnya adalah seperti ini ya. Ini saya tebalin angkanya 4, ya warnanya saya bikin warna kuning. Jadi kalau teman-teman lihat sebenarnya pergerakan dia adalah seperti ini ya. Lalu ini juga sama, ini akhirnya terjadi tren turun kalau di sini ya, sehingga kita bisa lihat pergerakan tren turunnya adalah yang seperti ini ya. Nah, terus ini jebakan juga di sini ya. Jadi sebenarnya dari sini langsung ke sini. Jadi tren turunnya terjadi di sekitaran sini ya. Nah, kita hapus dulu yang warna kuning ini biar nggak mengganggu kita. Intinya sih tren besarnya begitu ya. Saya kasih lihat sekilas ya. Lalu kita lihat di sini terjadi tren turun. Jadi ada perubahan tren yang terjadi di sini. Nah, ini adalah area coach-nya atau area change of karakternya. Artinya market sedang berubah tren ya. Lalu kemudian teman-teman lihat di sini adalah lower high-nya, dan di sini dia bikin lower high lagi, tapi dia menjebak di sini. Ini ada area higher low yang kita kira higher low, ternyata ini hanya jebakan. Jadi area jebakan. Nah, sekarang strong-nya ada di bagian bawah sini. Ya, ini area strong-nya. Saya akan bikin area ya, dan ini strong-nya tidak begitu besar jujurly ya. Ini area yang kita sebut dengan demand. Lalu saya juga ngelihat di sini ada satu order block yang sangat besar di sini, ya. Nah, ini ada area OB-nya di sekitar sini, dan untuk FVG-nya dia berhasil tembus, teman-teman, ya. Lalu ada fair value gap yang buat si bearish-nya ada di sini. Ya, ini ada fair value gap buat bearish, ya. Jadi FVG buat bearish-nya, teman-teman, ya. Ini ada di sekitar sini. So, ini kalau kita lihat sih sebenarnya sih ini market cenderung turun sekarang ya. Berdasarkan market structure, ini sebenarnya dia trennya tren turun saat ini ya. Tren turun yang dibikin di time frame daily untuk koin XPX USDT ya. Jadi kalau teman-teman misalkan pengen invest atau mungkin pengen DCA pada koin ini, nah menurut saya belum waktunya. Jadi jangan Anda lakukan dulu. Kita lebih baik melakukan pembelian atau buy lagi atau DCA lagi pada koin ini, itu pada saat terjadi perubahan tren. Ya, jadi tunggu nanti marketnya merubah trennya, baru kita masuk. Karena itu akan jauh lebih konfirmasi buat kita kalau kita pengen beli koin ini. Ya, jadi kapan kita bisa tahu ya, teman-teman kita lihat dulu yang satu ini ya. Jadi pertama kita harus pastikan dia tidak melewati batas demand zone ini. Ya, kalau market tidak berhasil lewat dan kemudian terjadi rebound dari area sini, rebound ke atas ya. Nah, ini sudah satu tanda ya. Sudah satu tanda kalau market itu ada kemungkinan besar akan membuat pergerakan yang naik kembali ya. Jadi kita harus lihat apakah dia berhasil melewati batas bawah ini ya. Batas bawah ini kurang lebih ada di harga 1004 untuk koin SPX. Sekarang ada di 1009. Jadi harusnya ya, kalau misalkan dia rebound, maka 1,04 ini tidak dilewati, harusnya teman-teman. Tapi kalau dilewati, ya udah, kita akan melihat tren turun berlanjut pada koin XPX 6900. Jadi kalau dia masih masuk area bawah, terus kemudian tembus, maka jangan lakukan pembelian apapun pada koin ini. Lalu kemudian ketika dia rebound, ya teman-teman, rebound itu kan ada tanda-tandanya ya, jadi ada candle hijau mulai naik, lalu kemudian, ya kalau bisa dia bikin begini sih. Nah, kalau dia bikin seperti ini, berarti market sedang melakukan react di area sini ya, dan kalau react-nya berhasil dia lewati, berarti batas atas ini akan ditembus teman-teman. Nah, ini ada batas atas swing high-nya di sini ya, jadi dia akan tembus area itu, dan kalau terjadi rebound di sini, kita mungkin bisa berharap itu adalah area rebound yang kuat sehingga market habis ini akan terdorong ke atas. So, teman-teman tunggu aja pergerakan terakhir yang di sini, apakah dia berhasil rebound atau tidak. Intinya kalau dia rebound dari 1,04 ya atau di atas itu bagus sekali. Berarti kita boleh entry di saat seperti itu ya. Untuk sekarang lebih baik Anda waiting dulu, jangan beli koin ini sama sekali, jangan invest, jangan DCA pada koin ini dulu.
ya. Tunggu dia rebound dulu, teman-teman. Oke. Baik, ini untuk time frame yang daily, ya. Buat teman-teman mungkin pengen invest lagi pada koin itu atau DCA, ya saja saya adalah waiting dulu. Jangan Anda masuk, ya. Oke, sekarang kita masuk ke time frame yang 1 jam, dan ini akan jadi time frame di mana request dari Pak Gustram tadi, ya, Gustram berapa tadi, lupa saya ya. Ini adalah request untuk signal tradingnya, ya. Dan saya akan menggunakan time frame 1 jam ya, teman-teman ya, buat analisanya ya. Jadi, nanti teman-teman patokannya pada yang 1 jam ini aja, ya. Oke, baik. Kita lihat di pergerakan 1 jamnya, teman-teman, ya. Nah, ini saya hapus di yang, apa namanya, daily-nya ya. Saya akan hapus untuk analisa daily-nya di sini, tapi yang bagian bawahnya saya tidak hapus, ya. Kita akan hapus bagian ini aja. Terus kita akan lihat pergerakan terakhir dari koin XPS 6.900. Ya, ini saya juga hapus dulu, ya. Dan let's see kita akan lihat pergerakan terbaru dari koin ini. Nah, yang saya lihat pertama adalah ini ada area rebound yang sebenarnya cukup kuat, lalu kemudian ada pergerakan, ya mau dibilang sideways bukan, tapi kalau bukan sideways juga bingung juga, karena ini masih area perlawanan di sekitar sini, ya, sebelum akhirnya dia break ke bawah, ya. Dan dia tembus area bawah, dan ini sebenarnya pergerakannya cukup trending bawah ya, teman-teman ya. Maksud saya begini ya, jadi ketika dia berhasil break, dia tidak ada rebound sama sekali, ya. Dia rebound kecil ini di sini, ya. Terus turun lagi, lalu kemudian rebound agak gede di sini. Nah, tapi akhirnya dia masuk lagi sampai ke bawah sini. Nah, jadi trennya ya tren turun kalau kita lihat secara jangka panjang seperti ini, ya kan? Tapi ingat ya, ini ada area demand zone di bagian bawah yang saya bilang tadi. Ini area cukup kuat untuk XPX 6.900, dan area ini tidak boleh dilewati kalau dia memang mau rebound, ya. Nah, kalau kita lihat sekarang, ini adalah area atasnya, ya. Ini saya kecilin ya, untuk ininya ya. Nah, kalau teman-teman lihat ya, ini ada batasan area atas, ya, di sini. Ya, ini mirip-mirip ya, mendekati ya. Jadi, kita bikin 2 garis saja, ya. Nah, ada batas atas di sekitar sini. Terus kemudian, sebenarnya ini tadinya cukup bagus, teman-teman ya. Tadinya batas bawah sini, ini ada area yang sebenarnya cukup kuat kalau menurut saya di sini ya. Tapi ya, again, tembus ya. Dia tembus di sini, ya. Ini area demand juga, dan area demand-nya berhasil tembus. Ada candle wick di mana di sini terjadi liquidity sweep, teman-teman. Ya, jadi ada liquidity diambil di area sini, lalu kemudian market turun lagi, dan ini satu lagi area liquidity yang dibentuk dan untuk melakukan likuidasi pada posisi short, teman-teman. Posisi long lagi ya. Jadi di sini bisa jadi orang yang buka buy stop ya di area sini, ini akan kena di sini ya, karena which ini seperti inilah yang sering mengambil likuiditas dari market ya. Lalu kita lihat ya, ini area ini penurunan yang sebenarnya cukup lumayan strong sekali, teman-teman ya. Lalu FVG juga ngebentuk di sini. Kita kalau lihat dari jaraknya ini ada FVG yang terjadi. Tapi candle ini masih belum selesai. Masih kurang lebih 23 menit lagi baru kita akan melihat dia final closing-nya ya. Sementara kita tulis dulu ini adalah area FVG untuk area untuk bearish-nya. Jadi FVG bearish yang terjadi di sini, dan ini karena udah lewat kita nggak usah tulis lagi ya. Dan ini sebenarnya nggak bagus ya, teman-teman, jujur aja, karena dari candle ini ya, satu candle ini ya, ini candle manipulatif ya. Tapi kita melihat di sini dari candle satu ini kita membacanya kalau ternyata si seller ini lumayan kuat nge-pressure ke bawah, teman-teman. Dan ini bisa lihat bukan cuma pada koin SPX, tapi hampir kebanyakan koin ya, termasuk di koin yang saya tradingkan itu koin PP. Ini juga terjadi hal seperti ini ya, cuman memang nggak sedalam ini ya. Kita lihat di PP, teman-teman, sedikit aja kita intip. Nah, ini juga terjadi seperti ini, tapi tidak sampai terjadi manipulatif seperti yang di koin SPX tadi ya. Oke, nah jadi ini ada area FVG. Nah, kalau berdasarkan ya, sekali lagi, kalau berdasarkan market structure-nya, kita ini sebenarnya tidak boleh buka posisi long, ya. Tapi again, ini ada area rebound di bawah, ya. Jadi kalau saya sendiri sih, teman-teman ya, untuk signalnya, saya jujurin saya tidak akan masuk untuk sekarang, ya. Saya akan waiting, ya. Saya akan menunggu dulu sampai saya melihat ini market apakah dia tembus atau dia rebound. Nah, saya akan melihat itu dulu. Kalau dia rebound, rebound-nya ini
bisa melewati dua batas atas ini enggak, ya. Kalau dia misalkan berhasil melewati dua area ini, area yang kita bilang ini strong resistance-nya ya, maka baru saya bisa entry karena saya yakin market itu mulai rebound untuk naik ke atas. Jadi batas yang menjadi paling krusial itu ada di yang ini ya. Kita lihat harganya dulu ya, 1,26 ya, 1,26 dari batas atasnya itu. Jadi kalau dia berhasil lewatin batas atas ini, barulah kita masuk atau kita entry, teman-teman. Nah, kalau sekarang kita mau entry ke posisi short, ini sudah mendekati area demand bawah. Jadi kurang oke untuk kita masuk. Seandainya kalau masih tadi di sini, sekitar sini, kita misalkan mau ambil posisi short masih bisa, karena kita bisa ngejar jarak segini ya ke bawahnya. Dan ini kurang lebih ya, kita lihat ya, ini jaraknya kurang lebih berapa persennya. Saya ambil dari sini aja ya, biar tidak menghalanginya. Nah, masih bisa sekitar 17%. Jadi, kalau kita masuk pada saat di area-area atas ini untuk posisi short ya, itu masih bisa dapat kurang lebih 17%. Jadi, saya masih berani untuk short. Cuman, karena sekarang sudah ada di bawah sini, dan ini sentuh area demand-nya kita, jadi lebih baik wait and see. Ya. Kenapa? Karena kalau misalkan dia break bawah, baru saya akan nge-short lagi. Tapi kalau dia tidak berhasil nge-break bawah, saya akan nunggu posisinya dia melewati batas yang 1,26 ini. Karena disinilah konfirmasi bahwasanya trennya berubah. Nah, selama dia tidak lewati batas ini, maka trennya tidak bisa kita sebut berubah. Ya, jadi masih tren turun dan masih akan sideways di area sekitar sini. Jadi ya, sekarang posisi kita adalah waiting, teman-teman. Sehingga kita belum bisa memberikan signal kepada teman-teman semuanya, dan kepada Bapak Gus Trump tadi, kita belum bisa memberikan signal sekarang, karena market seperti ini. Jadi, lebih baik kita lihat dulu ya, lihat dulu kemana dia mau bergerak. Setelah udah confirm, baru nanti kita bikin signalnya. Jadi, video kali ini, teman-teman, kita kembali tidak ada signal ya. Sudah dari kemarin juga kita nggak ada signal sama sekali ya, karena ya memang pergerakan marketnya ini masih tren turun, tapi yang dari kemarin tuh masih tidak bisa kebaca sama saya. Jadi saya belum berani langsung memberikan signal buat teman-teman semuanya. Nah, sekarang kita lihat dulu, ini dia lewati batas bawah apa tidak, ya. Dan again, batas bawahnya tadi ada di sekitar ini ya. Untuk koin SPY 900 di sekitar 1,04. Dan kita lihat dulu, dia lewati itu apa tidak. Kalau dia lewati, maka kita bisa membuat signal untuk short lagi nanti. Ya, kalau sekarang mending kita waiting dulu ya. Baik, jadi karena nggak ada sinyal, kita sekarang masuk ke bagian kesimpulan aja, teman-teman ya. Nah, kesimpulan saya sekarang untuk sementara ini, market ini sedang melakukan yang namanya koreksi atau bull trap ya. Kita bilang bullish tapi trap ya. Trap itu adalah jebakan, dan ini buat untuk melikuidasi ya, melikuidasi posisi orang yang masuk ke long, teman-teman. Nah, kenapa terjadi bull trap? Karena kemarin kalau saya nggak salah lihat ya, kemarin saya ke coin market cap dulu, kita lihat dulu ya, all season-nya ini loh teman-teman, kemarin. Ini sempat naik tinggi sekali, sampai 70-an poin ya, 70 berapa gitu ya dari 100. Bahkan sebenarnya sempat di-hit sampai 100 kalau teman-teman lihat dari all season index ini ya. Dia sempat ke situ ya. Sempat tinggi sekali. Nah, ya hampir mau 100 ya teman-teman di sini ya. 77 ya. Hitnya paling tinggi 77. Jadi ini menimbulkan euforia di market dan orang terjadi FOMO. Ya, biasalah ya, kalau misalkan mayoritas FOMO, ya kalau kita bicara bandarnya atau pemain besarnya, mereka ngelihat, wah, bagus nih. Jadi artinya banyak orang masukin duit di posisi long, dan mereka akan melikuidasi posisi long itu. Dan ya, seperti yang Anda lihat sekarang market drop ya, sehingga posisi long banyak sekali ke liquid, teman-teman. Dan ini sekarang untuk all season indexnya turun ke 68 ya, dari 77. Jadi ya itu yang sebenarnya sedang dibuat oleh market seperti itu. Nah, ini kita sebut dengan bull trap pada trending market yang sebenarnya sedang naik seperti ini ya. Dan kita bisa lihat dari Bitcoin, teman-teman ya. Patokan kita adalah Bitcoin atau Ethereum juga bisa ya. Jadi yang kita lihat adalah yang saya baca dari market adalah sebenarnya pergerakan yang sedang terjadi bull trap seperti ini ya. Nah, kita buka sekali lagi ya. Oke, ini kita geser. Oke, sebentar. Ini saya akan geser dulu ke bagian atas ini. Nah, jadi ini ada jebakan yang akan dibikin oleh market ya.
Kalau Ethereum juga sepertinya kurang lebih sama, teman-teman, ya. Kurang lebih sama nih time frame daily-nya. Dan ya, oke, teman-teman lihat ya di sini. Di sini pertama, ini kita lihat ya di Ethereum-nya ya, di time frame besarnya dulu ya. Nah, ini ada batas bawahnya satu, kemudian ada batas bawah keduanya, yang kalau misalkan kita bicara tentang All Season Index, ini nggak boleh lewat sini, ya. Jadi ini ada jebakan-jebakan yang dibikin oleh market supaya mereka melikuidasi posisi long tadi, ya. Jadi diambil semuanya di area sini, dimakan semuanya, baru dinaikin lagi nanti, teman-teman, ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan sekarang kita masuk ke bagian, benar-benar bagian kesimpulan, ya. Kalau tadi masih analisa sedikit. Jadi untuk XPS 900, 6.900 nih teman-teman, ini jangan masuk dulu ke market, jangan buy, jangan posisi long sama sekali ke market ini dulu, waiting dulu untuk lebih jelas konfirmasinya. Dan kalau trennya sudah mulai rebound, market sudah mulai hijau, ya kan teman-teman cek lagi secara candle-nya, analisa lagi. Kalau memang sudah ada perpindahan tren, baru Anda masuk, ya. Anda invest oke, Anda posisi long oke pada saat itu. Tapi kalau belum ada, jangan maksa masuk, ya. Dan saya juga mau reminder teman-teman ya, karena saya lihat banyak sekali orang trading itu lebih pada emotional trading, ya. Saya hanya mau reminder, kalau trading itu ketika nggak ada signal, jangan maksa untuk entry, ya. Nggak harus setiap hari entry, nggak harus setiap jam entry, nggak harus setiap hari trading, nggak harus setiap jam kita trading, nggak. Ya, trading itu mencari probabilitas. Ketika probabilitasnya ada, baru kita masuk. Probabilitasnya tidak ada, ya sudah, libur dulu. Jadi kita nggak ada trading sama sekali. Jadi nggak perlu dipaksain harus setiap hari trading. Ingat, dalam trading itu lebih baik kita nggak dapat uang daripada kita loss uang, teman-teman. Ya, jadi saran saya buat teman-teman adalah kalau memang market lagi nggak jelas seperti ini, ya udah uangnya di keep aja dulu, simpan aja dulu, nggak usah dipaksain masuk ke market, malah nanti yang ada wah kayaknya mau naik nih, Anda masuk liquid. Nah seperti itu teman-teman ya. Oke, jadi itu aja dari saya untuk video kita kali ini, dan requestnya belum bisa dipenuhi karena memang posisinya sedang tanggung banget untuk kita memberikan signal, teman-teman. Ya, jadi mohon maaf dulu untuk Pak Gus Trump tadi ya. Jadi mohon maaf dulu untuk Bapak karena kita belum bisa kasih signal kepada Anda ya. Oke, teman-teman. Dan saya selesai. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya untuk koin yang Anda request berikutnya. Sampai jumpa dan bye-bye.